Seorang gadis menjadi korban begal payudara yang dilakukan pemotor di Jalan Talasalapang 2, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku menyerang korban saat naik sepeda motor. Aksi asusila yang menimpa seorang gadis terekam kamera CCTV di Jalan Talasalapang 2, Kecamatan Rapocini, Makassar. Korban yang tengah mengunci pagar rumah sempat berpapasan dengan pelaku yang mengendarai sepeda motor. Namun saat korban naik ke atas motor, tiba-tiba pelaku kembali muncul dari arah belakang dan langsung melakukan aksi pencabulan. Pelaku langsung kabur sementara korban syok dan menangis histeris di depan rumahnya. Teriak. Jadi pada saat itu saya lagi sholat Isya, saya tidak bisa keluar karena saya sementara ya sholat Isya. Begitu. Pak, ini kejadiannya sudah sering atau baru kejadian? Baru kalau di wilayah ini barusan terjadi begini. Barusan Pak ya? Iya. Tapi ini sangat meresahkan atau bagaimana Pak? Ya. Ini sangat meresahkan atau bagaimana? Kayaknya meresahkan. Pasca kejadian, korban segera melaporkan kejadian ini ke polisi. Berikut rekaman CCTV. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, iNews melaporkan. Seorang kakek yang telah mencabuli 6 bocah di kawasan Ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur diamankan polisi setelah ditangkap warga. Pelaku mengiming-imingi korbannya dengan uang koin yang digunakan untuk bermain bola capit berhadiah boneka. Warga menggerebek sebuah rumah di kawasan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur yang dihuni seorang kakek berinisial IC. Warga kesal lantaran kakek itu diduga telah mencabuli 6 orang anak yang sering bermain di rumahnya. Aksi cabul itu terungkap setelah salah satu korban menceritakan perbuatan pelaku kepada orang tuanya. Polisi langsung mengamankan pelaku ke Mapolres Jakarta Timur. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sudah mencabuli 6 orang anak dengan iming-iming permainan bola capit berhadiah boneka yang ada di rumahnya. Pelaku berjanji memberikan uang koin Rp1.000 untuk bermain bola capit sebelum mencabuli para korban. Dia akan memberikan uang koin Rp1.000 karena syarat untuk permainan capit boneka itu adalah koin Rp1.000. Namun anak-anak yang dia datangkan ke rumahnya itu sejak main capit boneka itu dia melakukan percabulan dulu. Polisi menyita mesin permainan bola capit yang digunakan pelaku untuk menjerat korbannya. Pelaku dijerat pasal Undang-Undang Pelindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kasus pencabulan terhadap anak-anak juga terjadi di Serang, Banten. Seorang pengemudi ojek online mencabuli siswa SD yang dijemputnya dari sekolah dengan modus disuruh orang tua korban. Aksi cabul SM, seorang pengemudi ojek online yang memperkosa seorang siswi SD di kota Serang, Banten, viral dan meresahkan para orang tua. Pasalnya, modus pelaku menjemput korban pulang sekolah dengan pura-pura atas suruhan orang tua korbannya. Usai menentukan target, pelaku mendatangi korban dan mengajak pulang dengan modus disuruh orang tua korban. Namun, bukannya pulang ke rumah, korban malah dibawa pelaku ke sebuah rumah kosong di wilayah Penancangan, Kecamatan Serang. Dengan ancaman, pelaku kemudian memperkosa siswi SD itu. Pasca viral, pelaku SM sempat kabur ke wilayah Bandung, Jawa Barat, akhirnya diamankan aparat Polres Serang Kota. Polisi masih mendalami motif dan kejiwaan pelaku yang diduga pedofil. Dan pekerjaannya sebagai antar jemput, mungkin ya setiap hari mengantar jemput penumpang. Namun selama mengantar jemput itu tentunya kami masih melakukan pemeriksaan. Pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Sementara seorang pengemudi ojol dilempar palu dan diancam golok oleh tetangganya di Desa Cikahuripan, Kabupaten Bogor. Diduga penyerangan terjadi akibat salah paham lantaran istri pelaku sering diasingkan saat kegiatan arisan. Seorang warga yang merupakan pengemudi ojol tiba-tiba dilempari palu dan diancam menggunakan senjata tajam oleh tetangganya saat pulang kerja di Komplek Perumahan Puri Harmoni 9 Extension, Desa Cikahuripan, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diketahui aksi pengancaman ini bukan pertama kali terjadi pada korban.
Sebelumnya korban pernah diberhentikan oleh pelaku, namun dilerai dengan warga sekitar. Petugas dari Polsek Kelapa Nunggal yang mendapat laporan korban langsung mendatangi tempat kejadian dan memeriksa saksi. Aksi pelaku melakukan pelemparan dan pengancaman diduga lantaran istri pelaku sering diasingkan dalam kegiatan arisan sejak tahun 2022. Istri pelapor mengadakan arisan di rumahnya dan mungkin dari situ istri yang diduga pelaku ini yang melakukan pelemparan palu atau golok tersebut merasa istrinya dikucilkan. Kasus penyerangan ini masih diselidiki petugas Polsek Kelapa Nunggal dan akan memanggil terduga pelaku untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Di Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, seorang ibu kandung nekat menjual bayinya demi membeli HP dan ongkos pulang kampung ke kampung halamannya dengan harga senilai 4 juta rupiah. Polisi berhasil menangkap ibu penjual serta seorang ibu pembeli bayi yang masih berusia 4 bulan tersebut. Seorang ibu berinisial PNH, 18 tahun hanya tertunduk saat diringkus aparat Polres Labuan Batu, Sumatera Utara lantaran tega menjual anak kandungnya yang berusia 4 bulan seharga 4 juta rupiah. Tak hanya PNH, polisi juga meringkus AL, 30 tahun pembeli bayi laki-laki anak kandung PNH. Kepada penyidik, pelaku mengaku tega menjual bayinya hanya untuk membeli ponsel baru serta pulang ke kampung halamannya. Dari hasil penangkapan, polisi menyita barang bukti ponsel serta uang tunai sisa penjualan bayi. Organisasi Saksi sebagai pembeli dan Putri Taurus sebagai penjual bahwa benar telah melakukan transaksi jual beli bayi senilai 4 juta rupiah yang kemudian uang tersebut dipergunakan Putri Nauli Taurus untuk membeli handphone. Kini sang bayi telah diserahkan ke orang tua pelaku untuk diasuh. Sementara kedua pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dan perdagangan orang dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Di ruko penggilingan. Api dengan cepat melalap 3 ruko yang dijadikan tempat konveksi di Jalan Pik Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Petugas pun berjibaku memadamkan kobaran api agar tidak merembet ke bangunan lainnya. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat si jago merah sulit dijenakkan petugas. Meski belum diketahui pasti penyebab terbakarnya, namun sementara akibat hubungan pendek arus listrik di salah satu ruko. Setelah 1 jam lebih, api baru bisa dijinakkan petugas setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran sektor Cakung dikerahkan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya Allah, ambrol tenang. Banjir bandang usai hujan deras mengguyur lereng Gunung Merbabu, memutus akses jembatan warga di Dusun Keragilan, Desa Regunung, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Banjir juga memutus pipa air yang mengakibatkan 300 kakak di 2 desa kesulitan mendapatkan air bersih. Warga bersama petugas segera berupaya mengevakuasi material lumpur yang mengendap di ruas jalan dan rumah warga. Selain itu, jembatan sementara juga tengah dibuat agar warga bisa kembali beraktivitas. Untuk dampak pertama dari pemasangan batu yang di sini, tanggul-tanggul semua hancur. Tanggul semua hancur, dan untuk dampak yang lebih paling penting dan utama itu air minum, Mas. Yang untuk saat ini air minum yang saat ini dimanfaatkan sekitar 229-an kakak itu mati total. Sementara di Kota Salatiga, sejumlah pengendara motor terjebak di dasar sungai setelah jembatan ambrol di Desa Randuacir, Kecamatan Argomulyo. Seluruh korban terjatuh bersama kendaraannya dari ketinggian sekitar 10 meter berbarengan dengan ambruknya jembatan. Akibat kejadian ini 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka dan segera dievakuasi ke rumah sakit. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, media sosial dihebohkan video seorang caleg menodongkan senjata api jenis pistol kepada tim suksesnya di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Aksi itu dipicu persoalan uang kampanye yang terpakai oleh tim sukses dan tidak sesuai target.
Dalam video viral ini, pria caleg di Kabupaten Solok, Sumatera Barat emosi dan menodongkan senjata api jenis pistol kepada seorang tamu di rumahnya. Caleg itu terlibat pertengkaran dengan 3 orang tim suksesnya saat menagih uang kampanye yang terpakai oleh tim suksesnya untuk perolehan suara di Kabupaten Solok, namun tidak mencapai target. Salah seorang tim ses berjanji akan mengganti uang tersebut setelah panen sawahnya nanti. Namun sang caleg memintanya untuk menandatangani surat yang berujung penodongan pistol dan pemukulan. Korban pun melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Solok Kota atas tuduhan dugaan penganiayaan. Kami sudah melakukan beberapa langkah untuk menindaklanjuti laporan ini, antara lain kami sudah mendatangi lokasi diduga di mana terjadi peristiwa penganiayaan tersebut, dan penyidik kami juga sudah mengundang dan meminta keterangan 3 orang saksi yang diduga mengetahui peristiwa dugaan penganiayaan. Saat ini kedua belah pihak sudah menjalani pemeriksaan di Mapolres Solok Kota dan terlapor masih berstatus sebagai saksi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 2 pelaku pencuri penutup saluran air pontang-panting akibat terpergok warga saat beraksi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, 2 orang terekam CCTV mencuri besi penutup selokan dan tandon. Menggunakan sepeda motor, 2 pemuda terekam CCTV berusaha mencuri besi penutup drainase di kawasan Jalan Nangka Paponggo 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun aksinya terpergok warga hingga berusaha mengejarnya. Pelaku yang panik lalu membuang besi dan kabur. Menurut warga, kawasan ini memang rawan pencurian baik besi maupun kendaraan bermotor karena sepi. Warga berharap polisi lebih sering melakukan patroli agar warga tidak khawatir dengan aksi para pencuri. Pas kebetulan saya keluar, langsung ngelihat dia bawa besi ini, saya kejar. Sambil ngejar dia buang barang buktinya, dia masih lolos lari juga. Jadi tetap dikejar, nggak ada orang, jadi sepi. Berapa orang sih, Pak? Jadi pelakunya ada 2, yang satu bawa motor, yang satu yang eksekusinya. Dia ngambil besi apa sih, Pak? Ini besi penutup got. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, pencurian penutup selokan juga terekam CCTV di depan toko kue oleh-oleh Jalan Diponegoro. 2 pelaku nekat menggasak 3 ruas besi tutup selokan dan 1 besi tutup tandon air bawah tanah. Pemilik toko pun segera melaporkan kejadian ini ke Polsek Wonokromo. Dari Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga saling dorong berebut beras murah di lapangan Lembah Hijau, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Bahkan seorang warga histeris karena dituduh mencuri beras murah. Dan pemirsa, saksikan informasi menarik lainnya dalam Jurnal Lintas iNews Siang sesaat lagi. Saya Desvita Bionda undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga menyerbu mobil pickup yang membawa beras murah di lapangan Lembah Hijau, Kota Bau-Bau. Kericuhan makin menjadi saat Kadis Perindustrian dan Perdagangan Laude Ali Hasan malah meneriaki mak-mak yang sedang mengantri melakukan pencurian beras. Padahal mak-mak yang dituduh ternyata sudah melakukan pembayaran ke petugas hingga tangis histeris pun tak terbendung. Bukannya meminta maaf, si kepala dinas malah terus memarahi warga yang sudah mengantri sejak pagi. Ditangkap dia katanya, siapa tersebut curikan harga beras cuma 10 itu. Sudah di store tadi. Sudah, saya sudah kasih ibu itu, tapi saya sudah ambil kembali nih uang. Biar dia yakin kita katanya pencuri, tangkap dia katanya. Siapa pencuri beras itu? Itu kepala dinas. Hanya kebetulan ada yang ambil karena kita tidak perhatikan pengambilannya itu, sehingga mereka nyolong begitu saja. Kita tidak perhatikan, jangan sampai beras ini kan berasnya bukan beras itu, berasnya Bulog. Tapi Bapak sempat teriak pencuri tadi? Iya, jangan sampai karena mereka ambil kita tidak pastikan, mereka nyolong begitu saja. Kericuhan pasar murah juga terjadi di Jepara, Jawa Tengah. Ratusan warga yang antri di bawah terik matahari terpaksa berdesakan untuk mendapatkan 10 kg beras. Sebagian warga mengaku sudah antri lebih dari 2 jam karena khawatir tidak kebagian. Masyarakat pun berharap pasar murah bisa digelar terus mengingat harga kebutuhan pokok yang masih tinggi.